Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tanggal 17 Desember 2024. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini ada waktu bagi kami kembali merenungkan firman Tuhan untuk memperlengkapi diri kami. Tuhan tolong, Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat, kami boleh mengerti dan juga boleh percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini perenungan firman Tuhan kita diberikan judul Kerjakanlah Keselamatanmu. Diambil dari Filipi 2 dan kita highlight untuk bagian ayat yang ke-12 saja. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebutan kerjakanlah keselamatanmu itu berasal dari kata-kata yang Paulus tuliskan di dalam surat Filipi yang barusan kita baca. Dia menghimbau untuk jemaat Tuhan di Filipi untuk tetap konsisten baik, hidup di dalam iman mereka. Seperti ketika Paulus masih ada di Filipi bersama dengan mereka hidup sangat taat di dalam iman. Demikian juga ketika Paulus sekarang jauh dari mereka secara jarak, melalui surat ini Paulus meminta mereka untuk tetap hidup taat. Dan semua itu dituliskan Paulus dengan sebutan kerjakanlah keselamatanmu itu. Atau teruslah demikian, pertahankan ketaatanmu. Seperti dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kalimat to work out your own salvation. Bisa dimengerti sebagai melatih, mengembangkan, menunjukkan, atau memperlihatkan keselamatan yang sudah mereka terima dan miliki itu dari hidup mereka secara nyata. Maka kata kerjakanlah keselamatanmu di sini bukan memiliki arti atau sama sekali tidak memiliki arti ayo kejar keselamatanmu sampai kamu dapat keselamatan. Usahakan keselamatanmu hingga menjadi nyata. Banyak-banyak berbuat baik, lakukan ketaatan agar diselamatkan. Sama sekali bukan itu. Tetapi kata kerjakanlah keselamatanmu ini adalah sebuah istilah dari Paulus untuk menggambarkan bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah diselamatkan itu hidup. Seperti orang-orang Filipi sudah menunjukkan hal itu dan Paulus ingin mereka tetap demikian, tetap mengerjakan keselamatannya. Seperti yang Paulus tuliskan dalam ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara, pesan ini diberitakan kembali kepada setiap kita hari ini juga sebagai orang-orang percaya. Kita juga perlu hidup mengerjakan keselamatan kita. Artinya kita melatih, mengembangkan, menunjukkan, menghidupi, kata memperlihatkan keselamatan yang sudah kita terima dengan menjaga hidup kita tidak beraib, tidak bercela, dan tidak bernoda seperti yang Paulus tuliskan dalam ayat 15 tadi. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu Saudara tahu tidak bedanya babi dengan domba dari segi kebiasaan mereka? Seekor babi, kalau ketemu lumpur, itu matanya itu seolah-olah bersinar. Dia berlari dengan gembira lalu masuk ke dalam lumpur itu. Bahkan dia bisa sepanjang hari, berhari-hari tertidur nyenyak di dalam lumpur itu. Dia akan guling-guling bahagia di dalam sana. Tapi kalau domba, karena otaknya mungkin tidak terlalu pintar, pandangan matanya juga terbatas, pengalamannya juga kurang, maka terkadang domba itu bisa jeblos masuk ke sebuah lubang lumpur yang sama dengan babi.
Tetapi setelah domba itu masuk lumpur, dia tidak akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Tidak akan seperti babi yang akan guling-guling bahagia dalam lumpur itu, lalu seluruh bulu dombanya itu penuh dengan lumpur. Tidak, tapi domba itu paling kakinya atau bulu-bulunya sedikit saja kena cipratan lumpur dari kakinya. Lalu domba itu akan berusaha untuk keluar, bahkan bersuara keras untuk memanggil gembalanya menolong dia. Lalu dia lanjut berjalan lagi, tapi bisa jatuh lagi ke dalam lubang lumpur yang lain. Ditolong lagi, nanti keterbatasan dia jatuh lagi. Tapi tidak akan pernah dia merasa nyaman dan menikmati lumpur-lumpur itu seperti babi tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ini percaya kepada Tuhan, mungkin hidup kita suka berkubang di dalam lumpur dosa. Kita senang, kita menikmati dosa itu dan merasa tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu memperbarui mental kita. Bukan lagi mental B2 yang kayak tadi Bapak Ibu ya. Tapi jadi mental domba. Tuhan menyebut kita itu domba ya kan. Kalau kita hidup sebagai domba, memang tetap kita tidak sempurna. Akan ada waktunya karena kelemahan kita, karena keberdosaan kita, bahkan kebodohan kita akan jeblos masuk dalam sebuah lumpur dosa. Tapi ketika kita masuk, jatuh dalam lumpur itu, kita tidak akan pernah menikmatinya. Kita akan merasa bersalah, cepat-cepat ingin keluar dari sana. Roh Kudus terus menggelisahkan hati kita ketika kita jatuh. Kita akan berseru kepada Tuhan, gembala kita itu, untuk mengeluarkan kita dari sana dan membersihkan diri kita lagi. Lalu kita belajar dari kesalahan itu lagi dan lagi, maka kita makin dewasa dalam iman kita sebagai dombanya Tuhan. Nah, hari ini kita hidup di mental yang mana nih Bapak Ibu? Sebab jawaban ini bisa menjadi indikator bahwa kita ini orang percaya sungguhan atau bohongan. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, hidupnya itu pasti akan belajar makin dewasa dalam imannya. Pasti akan menjauhi dosa yang menjadi kelemahannya. Pasti akan menjaga hidupnya dari aib, noda, dan perbuatan tercela. Atau dengan kata lain, dia pasti akan mengerjakan keselamatannya. Dan itu adalah indikator bahwa kita orang percaya sungguhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong setiap kita melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh dimampukan, untuk kami boleh hidup mengerjakan keselamatan kami. Menghidupi, menunjukkan kepada dunia akan keselamatan yang sudah kami terima. Agar di luar sana orang-orang yang melihat hidup kami boleh juga melihat keselamatan itu di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.